Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa akan menjelaskan mengenai mendidik anak usia dini melalui pendekatan Vygotsky. Jadi, pendekatan Vygotsky ini dikemukakan oleh seorang psikolog Rusia terkemuka yang dikenal dengan teori sosiokulturalnya. Beliau bernama Lev Vygotsky yang lahir pada tanggal 17 November tahun 1896 di Orsha, Belarus, sebuah kota wilayah barat Kekaisaran Rusia. Vygotsky percaya ataupun meyakini bahwa interaksi sosial ini memiliki peran penting di dalam proses pembelajaran anak, di mana melalui interaksi sosial tersebut anak dapat melalui proses pembelajaran yang berkesinambungan. Selain itu, Vygotsky juga meyakini bahwa bermain memiliki peran langsung untuk perkembangan kognisi anak. Kemudian Vygotsky juga membedakan proses mental itu menjadi dua, yaitu fungsi mental lebih rendah dan juga fungsi mental lebih tinggi. Jadi contoh dari fungsi mental lebih rendah, yang pertama itu ada sensasi, kemudian perhatian spontan, ingatan asosiatif, dan juga kepandaian sensorik motor. Adapun contoh dari fungsi mental yang lebih tinggi, yang pertama itu ada persepsi dengan perantara, kemudian perhatian yang terpusat, dan ingatan sadar dan juga pemikiran logis. Perbedaan dari kedua fungsi mental ini yaitu terdapat pada penggunaan perantin pikiran pada fungsi mental lebih tinggi, sedangkan fungsi mental yang lebih rendah tidak menggunakan perantin pikiran. Jadi, pada pendekatan Vygotsky ini terdapat 3 konsep utama. Yang pertama itu ada ZPD atau Zone of Proximal Development, yang kedua ada Scaffolding, dan yang ketiga ada bahasa ataupun pemikiran. Yang pertama itu ada ZPD ataupun Zone of Proximal Development. Jadi, ZPD ataupun Zone of Proximal Development ini adalah jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai tingkat ataupun kemampuan pemecah masalah secara mandiri, dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah dengan di bawah bantuan ataupun bimbingan orang dewasa ataupun melalui kerjasama dengan teman sebaya yang lebih mampu. Yang kedua itu ada scaffolding. Jadi scaffolding ini adalah pemberian sejumlah bantuan kepada anak selama tahap awal pembelajaran yang kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar setelah anak dapat melakukannya sendiri. Yang ketiga itu ada bahasa dan juga pemikiran. Jadi, menurut Vygotsky, bahasa berkembang dari interaksi sosial anak dengan orang di sekitarnya. Vygotsky juga berpendapat bahwa anak menggunakan pembicaraannya itu bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk menyelesaikan tugas mereka. Kemudian, Vygotsky juga yakin bahwa anak menggunakan bahasa itu untuk merencanakan, kemudian membimbing, dan juga memonitor perilaku mereka sendiri. Adapun prinsip dari pendekatan Vygotsky ini, yang pertama itu anak membangun pengetahuannya sendiri tanpa membangun pengetahuan sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru kepada anak kecuali anak tersebut aktif saat menalar. Kemudian pada pendekatan Vygotsky ini anak dituntut untuk aktif berkonstruksi. Yang selanjutnya, pada saat agar proses konstruksi itu berjalan lancar, guru di sini hanya berperan sebagai membantu menyediakan saran dan juga situasi. Yang selanjutnya itu prinsipnya itu menghadapi masalah yang relevan dengan anak. Kemudian struktur pembelajaran itu seputar konsep utama, pentingnya sebuah pertanyaan. Kemudian mencari dan juga menilai pendapat anak, dan prinsip yang terakhir itu ada menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan dari anak.
Selanjutnya itu ada karakteristik dari pendekatan Vygotsky ini. Yang pertama itu ada fungsi mental yang lebih rendah dan juga fungsi mental yang lebih tinggi. Kemudian memberi peluang kepada anak untuk membina pengetahuan baru. Yang selanjutnya itu panduan merancang pembelajaran itu dari ide yang dikemukakan oleh anak. Yang selanjutnya menyokong pembelajaran secara kooperatif ataupun kelompok-kelompok ataupun bekerja sama. Kemudian menggalakkan dan juga menerima daya usaha dan juga autonomi dari anak. Prinsip karakter selanjutnya itu menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan guru. Kemudian menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama pentingnya dengan hasil pembelajaran. Dan karakteristik yang terakhir itu ada menggalakkan proses inquiry anak melalui kajian dan juga eksperimen. Selanjutnya itu ada kurikulum pada pendekatan Vygotsky. Jadi, kurikulum yang digunakan ataupun yang diterapkan pada pendekatan Vygotsky ini bukanlah kumpulan bahan ajar yang sudah ditentukan sebelumnya untuk mengajar, tetapi melainkan lebih ke suatu persoalan ataupun permasalahan yang perlu dipecahkan oleh anak sehingga anak itu lebih mudah mengerti. Kemudian kurikulum yang tersebut sudah dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi suatu situasi yang memungkinkan pengetahuan dan juga keterampilan dapat dikonstruksikan oleh anak itu sendiri. Selanjutnya itu ada lingkungan kelas pada pendekatan Vygotsky. Jadi lingkungan kelas pada pendekatan Vygotsky ini membentuk sebuah kooperatif ataupun kerjasama ataupun berkelompok-kelompok dengan kemampuan dari setiap anak itu berbeda-beda sehingga anak dapat berinteraksi sosial dalam mengerjakan tugas yang sulit dan saling memunculkan strategi pemecahan masalah yang efektif di dalam daerah pengembangan terdekat ataupun proksimal mereka masing-masing. Selanjutnya itu ada peran guru dalam mendidik anak usia dini melalui pendekatan Vygotsky. Yang pertama, guru berperan sebagai mediator, yaitu pihak netral yang membantu dan juga menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara anak. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator, yaitu pihak yang memandu proses pembelajaran. Dan yang ketiga, guru berperan sebagai pembimbing yang membantu agar proses belajar peserta didik berjalan dengan baik. Selanjutnya itu ada penilaian pada pendekatan Vygotsky. Jadi pada pendekatan Vygotsky ini ada 3 metode dalam menilai anak. Yang pertama itu dengan menggunakan metode ataupun evaluasi kompetensi, yaitu penilaian yang diberikan dengan cara memberikan peringkat kepada anak, misalnya dengan peringkat 1, peringkat kedua ataupun peringkat ketiga. Anak yang memiliki nilai yang paling banyak ataupun peringkat paling tinggi, dia adalah anak yang berprestasi. Yang kedua dengan menggunakan metode ataupun evaluasi individual, yaitu penilaian dengan secara mandiri ataupun per orang. Di sini guru menentukan standar dari setiap anak seperti itu. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode cooperative learning. Nah, maksudnya di sini adalah penilaian cooperative learning ini yaitu merupakan kerja kelompok, namun pada kerja kelompok tersebut ada penilaian secara pribadi dan ada juga penilaian secara berkelompok. Selanjutnya itu ada contoh APE pada pendekatan Vygotsky. Jadi contoh APE pada pendekatan Vygotsky ini, yang pertama itu ada papan tebak warna, yang kedua ada kantong berhitung. Selain itu juga bisa dengan misalnya balok ataupun puzzle. Selanjutnya itu ada
kelebihan dari pendekatan Vygotsky. Jadi kelebihan dari pendekatan Vygotsky ini, yang pertama itu mengurangi kesenjangan antar anak, karena dengan membentuk kelompok tersebut anak akan berinteraksi dengan sesama temannya. Yang kedua yaitu membantu anak memahami bahan ajar dengan mudah, karena bisa saling bertukar informasi dengan temannya. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan yang lebih kepada anak untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Adapun kekurangan dari pendekatan Vygotsky yaitu pada pendekatan Vygotsky ini terbatas pada perilaku tampak, dan juga proses-proses belajarnya itu kurang tampak sukar diamati secara langsung. Yang terakhir itu ada penerapan pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, guru itu harus aktif mendampingi setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Yang kedua, jika anak melakukan kesalahan pada saat menyelesaikan tugas mereka, sebaiknya itu guru tidak memberitahukan secara langsung kepada anak di mana letak kesalahan yang mereka lakukan tersebut. Yang ketiga, menyajikan beberapa masalah yang menantang agar anak lebih dapat memahami bahan ajar yang tengah dipelajarinya. Yang keempat itu ada mengusahakan agar anak menerangkan dan juga memberikan alasan setiap pendapat yang dikemukakan oleh anak tersebut. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.